Pernah gak sih teman-teman ketika udah bikin suatu karya atau bikin suatu video yang diupload di sosial media, nah teman-teman berpikir untuk kok bisa lama banget ya buat FYP ya, kok bisa lama banget ya aku viral ya, kok bisa lama banget aku buat naikin view-nya, subscribernya, followernya ya. Nah padahal kan di sana teman-teman mau fokus buat nyari cuan ya, mau nyari endorse segala macem ya. Nah ini suatu pemikiran yang dimana bisa dibilang ya agak salah ya untuk kalian sebagai YouTuber pemula atau konten kreator pemula. Karena apa? Karena ya dari awal aja kalian udah berpikir kalau misalnya cuan. Nah padahal banyak tahap-tahapan yang perlu teman-teman ketahui sebelum dapat cuan itu sendiri guys ya. Nah tahapan itu apa aja? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah jadi kali ini aku mau sharing kalian kira-kira ada tahapan apa aja yang dimana teman-teman harus paham ketika teman-teman benar-benar 100% untuk karir di sosial media guys ya. Terutama di YouTube ya. Mau di YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain itu sama aja. Karena ya bahasanya sama-sama media sosial, apalagi di Indonesia, cuman beda cara algoritmanya, view-nya, audiensnya segala macamnya. Karena 4 platform itu berbeda dari audiensnya, dari segi perpikiran juga berbeda, dan dari segi algoritmanya tentunya juga berbeda guys ya. Nah jadi gini guys ya, buat teman-teman yang mau fokus untuk satu tema atau satu konten itu nggak masalah. Karena apa? Karena untuk ketika kalian bikin video, nah contoh video edukasi, itu emang video edukasi itu nggak langsung viral, nggak. Orang-orang buka YouTube untuk mencari edukasi ya ketika dia ada masalah atau ketika dia ada problem gitu. Jarang-jarang ketika dia buka YouTube atau nggak buka TikTok atau nggak buka Instagram, mereka itu lebih seringnya itu ya buat hiburan. Makanya kenapa konten gaming itu ya cepet banget buat naik ya. Tapi ya gitu, tergantung editnya juga. Nah dibandingkan dengan konten edukasi, konten review segala macamnya, orang-orang buka YouTube, buka sosial media tentunya buat hiburan. Jarang sekali mereka itu ya buat edukasi, buat review, buat nonton review produk, karena dia tuh nggak butuh. Nah orang-orang ngelihat videonya kalau misalnya butuh doang. Makanya kenapa video yang kalian buat itu sebagai aset panjang atau aset dalam jangka waktu panjang. Karena ya supaya apa? Karena orang-orang nggak tahu mereka itu butuhnya kapan gitu. Siapa tahu 6 bulan ketika kalian habis bikin video itu ramai, itu nggak tahu guys ya, karena algoritmanya nggak bakal ada yang tahu. Makanya sebisa mungkin sebagai kita YouTuber pemula atau konten kreator pemula itu hanya bisa ya bikin video, lakuin yang terbaik sampai dapat suatu momen dimana kita up videonya gitu. Dan kita harus benar-benar harus bisa ya memaksimalkan momentum itu. Karena bahasanya kalau misalnya kita di dunia sosial media ya, kerja keras itu bisa dibilang hanya beberapa persen aja. Misalnya apa? Hoki. Nah karena kenapa? Hoki ini bisa dibilang suatu momentum yang emang harus dicari gitu. Harus dicari dengan apa? Dengan kerja keras terus. Karena nggak tahu, siapa tahu kalau misalnya kalian udah ngupload video 90 video ya dalam jangka waktu 3 bulan, tapi hoki kalian itu di hari pertama di bulan keempat, kan nggak ada yang tahu gitu. Makanya sebisa mungkin ketika kalian udah satu tujuan, satu komitmen buat apa, buat fokus untuk jangka panjang, ya nggak masalah guys. Buat view-nya masih dikit, buat view-nya masih belum stabil segala macem, itu it's okay, nggak apa-apa. Nah, sambil teman-teman evaluasi apa aja yang sekiranya harus perlu diperbaiki. Dan juga buat konten kreator di selain YouTube ya. Nah, teman-teman bisa juga mencari referensi atau mencari yang sekiranya itu ya samalah kaitannya, yang pembahasannya, temanya, segmennya, apalagi pokoknya yang sekiranya nih kurang lebih 11, 12, 13 sama teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari yang satu referensi, itu udah 2 tipe. Tipe pertama teman-teman tentunya cari yang senior. Nah tipe yang kedua teman-teman harus cari yang sekiranya dia udah bukan menengah sih. Contohnya dia itu udah mulainya itu udah agak lama, cuman gak beda jauh dari prosesnya teman-teman gitu. Karena apa? Karena ya untuk yang tadi yang senior, yang awal, yaitu biar kalian itu termotivasi, terinovasi, ya kalian berpikir terbuka.
Nah untuk yang apa? Untuk yang satunya lagi nih, yang sekiranya masih berproses tapi nggak beda jauh dari kalian, itu bisa dibilang sebagai ya tolak ukur aja, supaya kalian tuh ada greget banget loh buat ngebalap atau ngesaing dia. Dan juga kalau ada perubahan apapun itu ya kurang lebih sama apa yang kalian rasakan begitu guys ya. Emang agak susah sih sebenarnya sih ya, tapi ya kita cuma bisa berikhtiar, kita ngelakuin hal yang terbaik di suatu apapun itu yang kita buat, yang kita bikin, setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain intinya cuy. Nah kira-kira itu aja guys ya, semoga bermanfaat and see you next time, bye.